Halo teman-teman Solokorn, kita ketemu lagi di edisi podcast yang kebanyak ini dan yang pastinya dengan tamu yang lebih spesial. Saya tetap berharap teman-teman semua dalam keadaan sehat dan kita semua juga masih tetap berharap untuk pandemi segera bisa berakhir. Langsung saja ya, supaya mempersingkat waktu, kita langsung ketemu dengan bintang tamu kita yang satu ini. Selamat malam Mas. Ya, malam Mas Boleh Sukma. perkenalkan diri? Ya, perkenalan teman-teman, saya Niko, ya temannya Mas Sukma. Jadi saya juga asli Solo, ya Mm-mm. sekarang udah tinggal di Solo dan WFH juga sekarang di Solo. Jadi saya sekarang kerjanya di Gojek, gitu, Siap. sebagai kita di Sales Learning and Development. Gitu. Oke Mas, tahan dulu. Nanti saya Oke, akan tanya ke situ. siap siap siap. Oke. Mas Niko Ardani Satya. Ya, nama lengkapnya. Ya ya. Yang pertama, saya mau ngucapin dua selamat. Yang pertama, selamat sudah menjadi suami. Yang kedua, selamat mau menjadi bapak. Tapi dua-duanya saya nggak diundang sama sekali. Soalnya pandemi Mas. Iya, Ya. Mas. Ya, itulah. Banyak sih teman-teman kemarin pada tahu-tahu nikah nggak diundang. Ya, kita Ya, memaklumi karena Mas ya, karena pandemi. kondisinya pandemi. Tadi sekali lagi selamat Mas Niko. Siap siap Mas siap. Niko, sekarang kan Mas Niko menjadi salah satu orang Solo. Dulu kan Solo coret lah ya. Ya, Solo coret. Sekarang Solo bener. Sekarang Solo beneran. Salah satu orang Solo yang karirnya di dunia startup itu cukup cemerlang lah. Misalnya dibanding saya gitu. Oh, Nah, tapi otomatis pasti Mas Niko nggak memulainya tahu-tahu ujuk-ujuk bahasa orang Solonya kan ya langsung ya di ya. situ kan enggak Ya, kan? ya. Langsung ceritakan. Oke, jadi ceritanya kalau ceritain sih ya panjang-panjang pendek lah. Iya, iya, Maksudnya iya, iya. Ya. dulu juga kenal Mas Sukma itu tahun berapa ya, Mas? 2015-an lah. 2015-an Iya, ya. iya. Itu masih sering kumpul juga waktu awal-awal masih di Solo. Jadi sebenarnya saya nggak langsung ke Jakarta gitu ya, teman-teman. Jadi waktu dulu ya emang merintis di Solo dulu gitu kan. Jadi seperti dulu juga kenal Mas Sukma, kita itu startup juga. Siap. Jadi dulu saya jadi salah satu co-founding di apps Intun namanya. Oke. Jadi kita bikin apps juga, Mm-mm. beberapa apps gitulah. Mm-mm. Terus singkat cerita, Mm. karena beberapa hal dan saya memutuskan nih buat explore, explore sesuatu yang baru karena Mm. nih kalau saya di sini terus Mm. saya mungkin nggak berkembang karena waktu dulu kan ekosistem belum seperti sekarang gitu Iya, kan. iya, Ya iya, masih iya. kita masih merintis dan istilahnya harus ada yang mengintai ke sana gitu Iya, ya. iya, iya, Bahasa iya. kerennya gitu kan. Nah, akhirnya saya memberanikan diri tuh Mhm, buat explore gitu kan. Nggak ada channel apapun di Jakarta, nggak ada temen di sana. Mhm. Pokoknya modal, wis lah, saya pengen belajar gitu kan. Mhm. Nah, akhirnya saya sampai di sana daftar di satu startup namanya Ahli Jasa gitu Ahli kan. Jasa. Nah, Ahli Jasa gitu. Ahli Jasa itu waktu itu dia on demand laundry. Jadi laundry on demand lah kayak Gojek, Mhm. tapi yang diantar tuh laundryan. Mhm. Nah, saya daftar di sana, puji Tuhan diterima sebagai manajer gitu kan. Dengan pengalaman sebenarnya bukan manajer, bukan sales gitu loh. Iya, iya. Kayak dulu kan saya awalnya backgroundnya sebenarnya engineer. Nah, Mhm. tapi waktu jadi engineer itu saya sadar nih Mas. Nah, Iya, ini iya. nih perlu kesadaran diri nih. Saya Iya, sadar iya. nggak bisa jadi engineer yang terbaik. Oke. Karena apa ya? Ya passion saya kayaknya bukan di engineer-nya gitu loh. Saya lebih suka ngobrol sama orang daripada ngobrol sama komputer gitu kan. Ya, lebih suka ngobrol kayak gini, ketemu orang, ketemu istilahnya ketemu customer, ketemu calon customer. Kalau di Gojek namanya merchant, ketemu merchant gitu kan, ketemu sales team. Itu senang ketemu orang gitu kan. Feel recharge gitulah. Iya, Nah, iya. nah, makanya akhirnya saya memutuskan buat shifting, kalau startup istilahnya pivot mungkin ya. Oke. Pivot Ini pivot personal nih. pivot personal tapi ya. Dari Nah, engineer dari atau engineer, temunya dari hacker jadi hustler nah gitu ya. dari hacker ke hustler gitu kan. Nah, akhirnya saya di Ahli Jasa itu sebagai sales manajernya waktu Oke. itu. Nggak ada knowledge apa-apa, belajar lagi gitu kan. Belajar lagi cara sales gimana sih, funneling itu apa, terus CRM itu apa, macem-macem gitu kan, belajar. Nah, tapi emang itu kuncinya mau belajar gitu kan. Bentar. Kalau Ahli Jasa itu dulu ini ya, apa? Venox World Cup, Iya, Startup World Venox, Cup iya, ya. dia winnernya di Startup World Cup. Tahun 2000 berapa, Mas? Tahun 18 apa 2000, 17? enggak, iya dia di tahun 2000. Kayaknya kalau enggak 16. 2017, 2018 bener. Hmm. Soalnya saya ke sana itu 1 tahun setelah mereka habis menang World Cup. Nah, terus makanya kan hiring agak banyak ya. Nah, terutama di salesnya karena kan pasti mau apa?
expand gitu kan, mau expand, akhirnya saya di hire. Waktu itu juga interview lewat video call doang gitu, saya nggak bisa datang ke sana kan, karena saya juga sebenarnya gak ada sisi ketakutan kalau mau langsung pergi ke Jakarta gitu kan. Wah langsung ke sana, bagi saya itu hutan rimba gitu loh. Ya kayak kita orang daerah kan dulu kadang itu masih merasa inferior gitu kan. Wah saya di daerah, nanti kalau ke sana nggak bisa ngomong lu gua gitu kan. Atau bahasa kita medok gitu. Medok gitu kan, ngomong sampai sekarang ya sampai sekarang itu kayak kalau ngomong yang ngomong kadang sudah pakai lo gua gitu. Tapi masih lo gua gitu kan. Terus ngomong that's why itu sering dibilang, "Wah, Niko ini kalau ngomong that's why." Masih ada kayak gitu, tapi ya Apalagi harus jadi anak Jaksel ya. harus jadi anak Jaksel gitu kan. Dan di Alijasa dulu di Jakarta Barat mepet Tangerang gitu kan. Sekarang di Gojek Jaksel. Udah ngomongnya which is literally. Ya. Itu pengalaman yang baru gitu kan. Tapi ya waktu itu ya udahlah. Pertama kali ke Jakarta itu ya bener-bener kayak orang dari kampung gitu kan. Bawa koper sendiri, bawa tas gitu kan, bawa tas, bawa koper. Terus bawa yang senjata saya itu apa? Serabi, Mas. Serabi. Untuk apa? Untuk Satu kantor itu tak kasih serabi. Oh, Serabi Notosuman. Gitu kan, tak kasih Serabi Notosuman satu. Wah, enak banget gitu. Jadi kesan pertama, wah Niko ini friendly kan. Cari teman gitu kan. Maksudnya orang saya banget ini. Ya orang kampung gitu kan, orang kampung ya, maksudnya orang daerah nggak punya kenalan siapa-siapa di sana. Bos saya juga waktu ya ini bukannya rasis ya, dia Chinese gitu kan. Takutnya saya udah dari daerah nanti juga di underestimate lagi gitu kan. Udah saya coba minimal, kalau saya nggak yang advance banget orangnya, nggak yang pintar banget, saya minimal ya ramah gitulah. Nah dari situlah akhirnya saya dikasih kesempatan buat belajar. Nah akhirnya Alijasa pivot tuh dari yang dia on demand laundry gitu kan, laundry on demand, terus pivot bikin yang namanya Clean Lab. Jadi Clean Lab itu waktu itu dia bikin franchise laundry. Terus dia juga bikin aplikasi laundry. Kalau teman-teman tahu Moka atau punyanya, jadi POS ya. Nah, jadi POS kayak Moka, terus ya Pawon, terus kalau di Gojek itu sekarang GoKasir, Nadi ya. Nadi dan sebagainya, Spots dan sebagainya, itu aplikasi kasir. Nah, si Alijasa ini bikin juga Clean Lab, aplikasi kasir khusus untuk laundry. Nah, terus nah ini hampir sampai ke Gojeknya nih. Iya. Sebenarnya waktu itu, nah saya ngerasain jadi hustler banget itu. Itu waktu malah di Alijasa gitu kan. Karena di sana itu kan dilibatin juga karena ya itu tadi mau belajar, sampai akhirnya founder-foundernya tuh lihat, oh ini bisa diajak mikir nih orangnya nih gitu kan. Dari yang orang kampung yang nggak tahu apa-apa, tapi kontribusinya kalau ngasih pendapat itu bagus nih. Kayak terus dia juga achievementnya oke. Akhirnya saya diajak kalau mikir strategi, sampai dalam waktu beberapa bulan tuh bisa bikin aplikasi ini yang darinya nothing gitu ya, sampai jadi salah satu ya pionernya gitu lah istilahnya. Jadi kita jadi saingan sama aplikasi-aplikasi yang udah lama gitu kan. Cuma ini pelajaran juga. Alijasa itu di waktu terakhirnya ini, waktu dia bikin Clean Lab, nah bisnis modelnya udah bagus, tractionnya udah oke, monthly active usernya udah oke. Terus kalau ngomongin MRR, ada metrik namanya MRR ya, monthly recurring revenue. Kalau di startup yang POS itu kan biasanya dia berdasarkan subscription. Nah tiap bulan orang bayar, nah jumlah tiap orang yang bayar itu udah lumayan gede gitu loh. Nah udah cukup lah gitu loh. Nah tapi masalahnya karena udah terlalu banyak pivot di sebelumnya gitu, akhirnya mereka itu kehabisan darah. Di saat yang terakhir, di saat udah nemu formula yang tepat. Nah investor akhirnya udah nggak bisa nginjek, dia cari tempat yang lain, cari apa yang lain, udah terlalu banyak pivot. Nah sebelum akhirnya nemu formula yang ini, nah akhirnya sunset lah atau tutup lah waktu itu. Nah, saya juga bingung waktu tutup. Ya udah, itu waktu itu ada titik-titik ya Mas, di mana saya itu udah mau balik Solo. Balik ke Solo bukan dalam artian kayak sekarang ya WFH terus bisa share sama teman-teman kayak gini ya, berkontribusi lah istilahnya dalam itu mulai. Itu berarti mau balik mau give up mau give up gitu loh. Wis lah capek di Jakarta. Kata ibu kota emang lebih kejam daripada ibu tiri.
ngalami gitu. Wah, ya wis lah, balik wae po ya. Ya. Tapi ya wis, itu waktu itu pokoknya aku bilang mbak ibuku gitu kan, ibu 3 bulan ya aku tak di sini. Lagian ya aku ada dana darurat gitu loh. Maksudnya ya ini yang financial planning makanya penting juga. Nah, iya itu. Kasih dana darurat biar bisa bertahan beberapa bulan. Yes, 3 bulan aku bertahan. Yang aneh, ternyata dari Gojek itu sebelum kita sunset itu kita waktu itu meeting sama Gojek. Nah, meeting sama Gojek mereka mau rilis Go Laundry. Nah, Go Laundry. Nah, meeting sama Go Laundry ini ternyata kayaknya mereka itu waktu meeting itu either mau mengakuisisi atau mau egg hiring. Egg hiring tuh loh, jadi diambil orang-orangnya. Nah, mereka lihat orang-orang yang potensial siapa waktu meeting itu. Nah, kebetulan pas startupnya sunset. Nah, lewat LinkedIn tiba-tiba aku dikontak sama orang Gojek. Nah, dan waktu itu anehnya gini. Aku itu waktu daftar Gojek itu belum tak daftar malah. Aku malah daftar yang satunya hijau. Nah, aku Sebut keterima. aja nggak apa-apa. Keterima di Grab. Aku udah Oke. diterima di Grab. Siap. Buat ngurusin Grab Kitchen gitu waktu itu. Waktu awal-awal Grab Kitchen mau launching itu, aku diterima di situ, udah diterima. Terus udah diterima di GDID juga. Nah, ini makin seru karena kita juga bakal ngomongin sampai ke talent war juga ya akhirnya. Tapi saya harus menahan Mas Nick nih untuk kembali lagi. Boleh kita flashback Mas? Siap. Kita ngomongin ini tentang sebelum ke ahli jasa waktu di Solo kan sempat bikin sama rame-rame sama co-founder yang lain X Intun ya. Sama bikin Senjaku Bersinar. Betul. Ini boleh dijelaskan dua ini tapi singkat aja. Oke, jadi kalau di Epsintun itu kita udah pernah bikin beberapa app sebenarnya. Jadi ada yang kita bikin aplikasi booking juga kayak Google Calendar, tapi buat apa ya lebih personalized gitulah. Nah, terus kita juga pernah mau bikin kayak Airbnb. Terakhir tuh shifting namanya Bukarta. Cuma saya nggak tahu sekarang teman-teman yang masih jalanin itu masih kayak gitu apa enggak gitu kan. Dulu sama undanganmu undanganmu itu terakhir juga di shifting jadi apa gitu ya, saya lupa. Tapi ya, jadi Tamugo. Jadi Tamugo. Waktu di Tamugo, aku itu terakhir yang jadi bisdevnya. Jadi ngurus. Nah, itu mulai belajar hustler tuh di situ. Karena waktu di situ kan emang dibagi role-nya. Kebetulan teman-temanku emang yang lain tuh fokus engineer. Nah, ini waktu dulu itu awal-awal di Epsintun itu semuanya engineer. Semua engineer ya ada hipsternya gitu. Tapi nggak ada hustlernya gitu loh. Nah, akhirnya aku emang karena masih belajar ya, belum tahu hipster, hacker, hustler, belum tahu apa itu gitu kan, belum tahu pembagian startup itu harus kayak gitu. Yo wes hacker sama hipster semua pokoknya bikin aplikasi yang keren, desainnya bagus. Tak pikir-pikir sampai waktu aku di Jakarta atau udah mulai tahu gitu ya. Dulu itu bukan startup kayak gitu, software house kayaknya. Kayak apa ya? Fokus bikin aplikasi tapi nggak ada yang mikirin bagaimana bisnis modelnya, terus revenue streamnya dari mana, terus ya nanti tiap bulan harus ada di trackingnya. Bahkan pelajaran penting buat misalnya teman-teman yang bikin startup itu ya. Ya MVP itu emang bener konsep MVP gitu loh. Kamu harus mulai dengan fitur yang seminimal mungkin gitu loh. Jadi nggak ngabisin resource. Pelajaran buat aku dulu waktu awal-awal tuh ngabisin resource bikin sampai bagus, udah diliput Solo Post juga waktu dulu itu, tapi ternyata traction-nya nggak seperti itu. Nah, makanya itu juga tak jadi bukan pelajaran gitu kan. Kebanyakan kan malah startup lain itu susah nyari engineer ya. Nah, ini malah itu engineer semua malah berkelimpahan waktu dulu itu gitu kan. Jadi pokoknya pemikirannya bikin aplikasi yang bagus, yang keren menurut kita. Kadang kan makanya asumsi membunuh tuh seringkali gitu kan. Nah, akhirnya ya wes yang terakhir tuh yang Tamugo mulai ada traction gitu kan. Mulai ada traction di sana. Tapi habis itu pas Tamugo udah nah aku udah di situ. Udah enggak di situ. Terus kalau yang Senjaku Bersinar itu Senjaku Bersinar itu sebenarnya project sosial sih, kayak ya waktu itu aku kan personal ya, bukan sama teman-teman itu karena ya waktu itu kan lihat wae sih kayak di Gojek waktu sebelum join Gojek ya kayak maksudnya sering lihat Gojek sebagai sesuatu yang wah gitu kan, jauh banget dulu itu kayak wah ini tapi kalau orang-orang yang tua ini nggak bisa join gimana gitu kan, gimana mereka
nggak dapat masuk ke platform itu, nggak bisa ya wes gimana ya kalau kita bantuin. Ya dulu waktu batas konsep sih udah pernah tak presentasikan juga di Indosat apa itu Ya, waktu itu di menang bareng sama Sukma satunya ya. Sukma satunya aku dapat HP itu waktu pulang-pulang dapat HP. Tapi berarti kan sudah ada wujud dong Wah, ya. lumayan dapat HP waktu itu kan. Nah, cuma ya kadang kala emang aku belajar sih mas. Sering kali kalau masih muda gitu kan, kita itu masih punya banyak asumsi pertama, kedua itu masih sangat idealis. Yep. Iya kan, jadi Ya. kayak di startup itu kita harus mulai dari ide, tapi bener ide itu harus divalidasi dan kalau bisa divalidasi dengan usaha seminimal mungkin dan secepat mungkin. Jadi kalau gagal cepet tau gitu. Yeah. Jadi kamu tahu mau ngetes yang lain lagi gitu kan. Nah, kesalahan dulu waktu awal ya emang itu sih, nggak terlalu idealis yang pertama, nggak lihat hal yang lebih realistis. Yang kedua ya nggak tahu konsep MVP gitu kan. Dulu ya masih pokoknya bikin aplikasi gitu kan, pokoknya udah launching di Play Store, udah launching di App Store, udah keren itu gitu kan, udah bikin website, wes itu startup gitu kan. Padahal ahli jasa aku belajar gitu ya, itu mulainya dari kontak WhatsApp gitu. MVP-nya? Iya, MVP-nya dari kontak WhatsApp sampai ternyata banyak traction, kira baru dibikin aplikasinya. Gojek mulai dari call center gitu kan. Iya. Nah, baru setelah call centernya udah meludak, udah nggak cukup, oh perlu aplikasi nih biar lebih scalable. Nah, jadi emang nggak tiba-tiba langsung ujuk-ujuk makanya kita harus lihat dulu kan kebutuhannya apa, apalagi kalau engineer tuh teman-teman yang hacker ya hargamu itu mahal. Iya. Kalau ya kamu sekarang mungkin belum tahu gitu ya, belum masih belajar gitu kan, tapi semakin kamu mengasah dirimu gitu kan, hacker tuh mahal mas. Mahal. Gojek itu mbok tak bilangin mungkin ada yang 3 digit. Mungkin ada ya, nek aku bilang ya orang makanya kan saya habis ini pulang langsung belajar coding ya. Iya, ya soalnya kan ada yang gitu loh, nggak ketang junior dulu lah. junior ada yang banyak India gitu kan. India kan mungkin lebih dari Bangalore ya, Silicon Valley-nya India ya. Lebih mungkin harganya lebih low cost daripada Silicon Valley gitu kan. Makanya Silicon Valley parah gitu kan. Nah, tapi kebetulan orang India tuh pinter-pinter dan makanya banyak startup itu lebih lihat ke sana gitu kan. Udah pinter, harganya ya sama Silicon Valley bersaing gitu kan. Tapi pernah kerja sama bareng sama orang India nggak sih? Sering gitu kan. Maksudnya mereka kan stigmanya keras kepala apa iya gitu. Tapi kalau aku nggak direct langsung. Dulu waktu di Go Laundry bos kurang India. Iya. Emang agak kayak gitu juga sih. Cuma sebenarnya nggak juga sih, kayak mereka emang pinter sih, tak akui gitu ya. Emang tak akui mereka pinter sih. Dan ya tergantung kita cara komunikasinya gitu kan. Tergantung kita juga. Kalau kita valid pendapatnya, nah ngomong aja. Makanya di startup kan ya itu toh, kita harus based on data. Ngomong apa gitu, bukan cuma ngomong tok gitu loh, kita harus tahu problem statementnya apa, akar masalahnya apa, harus based on data, harus valid gitu kan. Nah, makanya dalam merintis startup itu aku belajar juga, harus itu ya, harus bukan cuma sekedar asumsi, terus juga bukan sekedar yowis wah-wahan bae, yang penting titlemu CEO, I'm CEO. Nah itu kan, jadi kayak sekedar itu kan kayak wah-wahan bae gitu kan, padahal ya kita harus bikin sesuatu yang valid dan bukan idealis. Nah, kalau ngomongin tadi kan kita sempat terputus nih ceritanya kan waktu mau masuk ke Gojek. Betul. Nah, jadi kan ini part yang menarik nih sebenarnya. Boleh dilanjut Mas Niko. Nah, waktu masuk ke Gojek itu tuh akhirnya saya di-approach kan. Karena dulu udah pernah meeting sama mereka. Nah, di-approach, ditanyain gitu kan. Ini aku lihat apa ya pakai bahasa Inggris tuh ya. Pokoknya kita lihat spesifikasimu, kamu lihat kemampuanmu, kita lihat portofoliomu, CV-mu, yang di LinkedIn profilmu itu match sama yang kita butuhin gitu kan. Waktu itu mereka butuh juga buat sales manajernya, merchant acquisition manajernya gitu kan. Karena mereka baru awal-awal buat cari merchant gitu kan. Yang kerjaanku yang utama waktu di sales kan biasanya bikin roadmap buat penjualan, kayak yang ini strategi penjualannya gimana, timnya gimana, tak plot kayak di Alijasa pun kayak gitu gitu kan. Bikin sistem kompensasi ke tim sales, ke outsourcingnya, ke gini gimana gitu kan. Nah ternyata match sama mereka, plus aku juga udah punya jejaring sama para pengusaha laundry dulu waktu di Alijasa itu bukan struggle sih,
jadi hustlernya itu lumayan karena bener-bener aku harus masuk ke komunitas laundry, bener-bener jadi pengusaha laundry, dikenalnya sebagai pengusaha laundry gitu kan waktu itu. Turun juga ke Turun mereka-mereka. juga yang ngisi-ngisi seminar, sharing-sharing gitu kan, ketemu bapak-bapak gitu kan. Nah, jadi Berarti pengusaha laundry banyak bapak-bapak. bapak ibu-ibu yang anak muda juga ada, cuma kebanyakan ya kayak gitu yang nggak tahu teknologi lah, yang Iya, kita iya. harus itulah, kita harus pakai berbagai cara buat mereka itu, apalagi ya ada rival-rival yang ya juga sama-sama ngasap market yang sama gitu kan, seperti itu, makanya itu jadi poin plus gitu Tapi kan. berarti di Gojek sempat berarti berganti 3 kali divisi. Berganti 3 kali divisi karena ya Yang waktu pertama itu saya maksudnya Go Live bukan nih, Mas? Go Live. Go Live Nah, ya. waktu itu Mas Go Live gitu kan. Waktu itu Go Live ya jadi Merchant Acquisition Manager tadi. Gitu kan, di hire. Terus itu cuma berapa lama ya? Dari bulan Juli sampai bulan November kayak November atau pokoknya nggak lama. Waktu Nah, waktu saya ke Jakarta itu masih Go Live itu ya. masih Go Live. Go Itu Live. masih Go Live. Itu masih Go Live bener. Itu masih oh iya, masih Go Live Masih Go kayaknya. Live. Masih Go Live. Jadi di sana terus jadi Merchant Acquisition Manager. Nah, ternyata Go Live ditutup gitu kan. Nah, semuanya. Nah, ini juga pelajaran di startup itu Startup lagi ya, pelajaran nggak baru. nggak melulu pas kamu dikerja di Gojek gitu ya. Hmm. Terus kamu itu merasa wah ini keren, orang keren, aman lah hidupnya. Iya, iya, Belum iya. tentu. Oke. Nah, bisa jadi kalau ada project yang di sunset gitu ya kamu bisa aja kena gitu loh. Iya, iya, iya. Nah, makanya butuh kita juga jadi orang yang fleksibel. Mm-mm. Maksudnya apa? Ya kamu itu bisa jadi ditempatkan di mana-mana gitu loh, kayak kamu ya nggak harus maksudnya jadi sales terus tiba-tiba jadi engineer kan mentang banget sih. Kayak aku dulu harus shifting banget belajar, tapi at least misal kayak aku go live di sunset gitu kan, terus ternyata ada role yang lain gitu kan, oh di sana ada divisi merchant engagement, malah aku masuk divisi core-nya gitu kan, core-nya Gojek waktu itu. Nah akhirnya masuk ke merchant engagement yang buat ngurusin GoFood, GoPay, sama Spots, pokoknya divisi yang utamanya gitulah, kita jualan produk yang utamanya. Nah aku jadi support timnya gitu loh, jadi tim sales tapi yang di HQ. Jadi kalau misalnya, jadi kalau Gojek itu kan biasanya ada komunikasi dari engineer atau dari tim produknya, terus nanti ada tim yang nengahi gitu kan. Nah baru disampaikan ke tim sales. Nah ini tim-tim yang nengah ini biasanya ada beberapa, sales strategi lah, sales planning lah, ini tim merchant engagement. Nah aku waktu itu masuk di situ. Jadi bukan shifting juga sih, dari yang go live sama ahli jasa, sama dulu Tamugo itu yang jualan di lapangan gitu, ketemu orang, ketemu merchant, terus sekarang nge-briefing sales. Nah, Mas Niko, kita ngomongin Go Live nih. Go Live itu sebenarnya gini, aku ini versiku ya. Kalau itu jadi startupku pasti tak pertahanin. Oh gitu. Kan maksudnya gini, maksudnya gini. Pasti kan ya ada salesnya kan, pasti Betul. dia hidup juga kan sebenarnya. Benar. Dia ada salesnya, tapi kan sebuah startup apalagi yang udah gede gitu ya. Dibanding fitur lain ya. Iya, maksudnya dia kan istilahnya kalau bahasa kerennya vertikalnya. Vertikalnya kan udah banyak. Gojek apalagi kan, ya, istilahnya super app gitu kan. Iya. Kan harus memprioritaskan gitu kan, apalagi misalnya waktu dulu mungkin lagi tight gitu ya, dia lagi wah ini kita harus sacrificing yang mana gitu kan. Go live itu bagus, tapi heavy operasional. Nah heavy operasional ini lumayan lumayan nguras energi kalau gitu kan, maintainingnya gitu kan. Makanya lebih difokuskan ke 3 pilar waktu itu, food, payment, sama ride gitu kan. Right, ya. Nah, jadi pokoknya pengirim sama ya send dan sebagainya itu kan include juga gitu kan. Nah makanya fokus ke 3 pilar ini, bisnis-bisnis yang mendukung 3 pilar ini tetap jalan. Sebenarnya kan GoPlay nggak ke situ. GoPlay tapi kan mendukung ke GoPay. Oh, apa ya, ya. Nah akhirnya kan GoPlay terus apa ya, GoPlay terus yang games itu apa ya aku lupa. Nah itu kan juga mendukung yang GoPay gitu kan. Makanya kan ke Play Store dan sebagainya kan itunya gede gitu kan. Makanya sampai iklannya kan bikin video sama Pevita Pierce terus sama Joe Taslim gitu kan. Ya karena emang gede transaksinya di situ kan. Nah Oke, makanya terus punya Senset. di posisi yang sekarang nih, yang terbaru lah ya. Tapi kamu udah WFA dari Gojek berapa tahun? Aku WFH ini dari Maret tahun 2020 sebenarnya. Ya aku bukannya bilang pandemi ini kayak
wah bagus gak Jadi bukan. berkah. Tapi sebenarnya buat aku blessing in disguise ya kan. Ah. Karena apa ya? Karena aku itu waktu itu pulang sebenarnya bukan rencana untuk menetap gitu. Oke. Karena mempersiapkan nikahan aja waktu itu. Oke. Karena kan mau nikah Agustus aku persiapan gitu kan. Dari kantor itu tiba-tiba aku pas pulang langsung dibilangin kita akan WFH sampai minggu depan 2 minggu awalnya gitu kan. Oke, 2 minggu ya wis tak perpanjang 2 minggu, aku nggak beli tiket dulu kan. Terus diperpanjang lagi 3 bulan, diperpanjang lagi sampai sekarang. Ya rencananya Gojek itu bakal masuk Januari 2022. 2020. Tapi ya masih belum tentu gitu loh, karena ya masih kayak gitu. Misal pun masuk pun ya kayaknya nggak full opacity sih. Jadi artinya balik itu sebenarnya mau nyiapin nikah dan akhirnya karena WFH akhirnya nikah tanpa cuti. Nggak perlu cuti-cuti Iya, karena nggak udah di perlu rumah. Iya. Tapi kalau kantor sekarang masih di sana. Kantor sekarang masih, jadi di Pasaraya itu juga masih. Masih gitu kan. sekarang kayaknya lebih dikuasain lagi kali ya. Dibeli semua kali ya. Kayaknya terakhir itu lantai berapa ya? 3. Dulu kan 4 sampai 7 ya. Sekarang kayaknya 2 3 itu udah di itu gitu kan. Jadi terakhir tuh sebenarnya waktu masih di sana terakhir sebelum pandemi itu lagi renov. Jadi nih cerita nih teman-teman Solokon, saya pernah main ke kantor Gojek, ketemu Mas Niko, diajak muter jalan-jalan dan nggak cukup waktunya karena terlalu luas. Iya. Oke, balik lagi Mas Niko. Tadi yang posisi yang sekarang Mas. Gimana Mas? Ceritain Mas. Oke, kalau sekarang nah kemarin di merchant engagement juga kemarin ada itu ya terakhir itu waktu awal-awal pandemi. Nah, itu kan terus ada shifting juga gitu kan. Maksudnya ya pengurangan gitulah. Nah, ada pengurangan biar kita lebih efisien gitu kan. Akhirnya aku di rolling dipindah gitu kan. Dipindah ke divisi sales learning and development. Nah, sebenarnya ini juga pengalaman yang baru. Terus juga aku masuk situ karena satu perbuatan tok gitu loh. Nah, ini yang kita harus belajar juga extra mile. Sebenarnya aku itu bukan yang di appoint jadi trainer gitu ya, jadi sales learning and development bukan. Tapi waktu posisiku masih merchant engagement, aku di Gojek itu menguasai satu aplikasinya gitu, aplikasi yang dipakai di sana gitu ya. Nah, aku karena banyak yang request gitu kan, banyak orang-orang yang belum tahu gitu kan buat aplikasi apa sih waktu itu vendor manajemennya gitu kan. Kalau di Gojek mau request barang atau apa kan pakai vendor management. Nah, aku lumayan menguasai. Nah, aku bilang sama orang yang divisi training, kalau tak bikinin training ini gimana? Soalnya kebutuhannya banyak nih. Oh ya udah kamu yang training aja ya, soalnya kamu kan yang tahu. Oh ya udah nggak apa-apa. Aku training orang sekali. Nah, waktu di sunset, bukan di sunset ya, waktu rolling, aku dapat role itu akhirnya. Padahal teman-temanku juga ada yang di-cut. Nah ini makanya kita kalau extra mile dilihat juga akhirnya. Itu sales learning and development untuk produk atau keseluruhan? Sales learning and development itu keseluruhan. Jadi semua sekarang malah aku itu kayak kerjanya sama banyak sekali stakeholder dan juga knowledge yang harus dikuasai itu banyak banget. Ya Gojek kan tahu sendiri kalau sales itu mulai dari GoBiz, GoFood, GoMart, GoPay, Gogo yang lain, GoKasir, terus GoBiz Plus, wah macam-macam gitu kan. Terus ads-nya belum lagi campaign yang tiap quarter gitu kan. Nah, itu kita yang sosialisasi. Jadi semua tim produk atau stakeholder terkait kayak tim komersial, ads, terus kayak tim Gomart-nya, tim GoPay, tim sales tech gitu kalau mereka mau rilis fitur apa, nah mereka kita di briefing, kita bikin materinya atau mereka yang bikin materinya. Nah, kita set sesi sama tim sales. Kalau sekarang ya online gitu ya lewat Zoom gitu. Nah, jadi semua sales Indonesia itu semua region di Gojek itu kumpul terus kita sosialisasi. Saya lama-lama gantiin posisinya Mas Menteri ini. Enggak juga. Jauh. Oke Mas Niko, kayaknya ya saya kemarin waktu di podcast sebelumnya selalu ya jujur dari dalam hati itu saya pingin 2 sesi sih. Saya selanjutnya khusus lah kita bahas itu gitu ya. Iya, siap. Sama Mas Antun sama Mas Syaroni gitu, pingin bahas lagi. Mungkin kapan-kapan kita bisa lanjut lagi. Nah, ini kaitannya sama apa yang sudah menjadi pengalaman Mas Niko selama di yang ini kan masih tetap ada kaitannya dengan dunia startup ya, karena kerjanya di dunia startup di gitu. dunia startup. Nah, mungkin bisa sharing knowledge kepada teman-teman Solokon nantinya juga bahwa sebenarnya di startup itu nggak sesempit apa yang kamu bayangkan. Kamu tahu-tahu ujuk-ujuk
jadi CEO gitu ya. Benar. Padahal di bawahnya akan banyak sekali cabang, divisi dan lain sebagainya. Toh tapi meskipun mereka harus memulai dari satu dua orang dulu gitu. Betul. Bagaimana Mas? Nah, waktu awal-awal saya di dunia startup gitu kan, karena dari dulu waktu lulus kuliah emang langsung ke dunia startup gitu kan, nggak pernah mikir ke korporat karena emang nggak suka gitu kan, kayak culture-nya terlalu noted pak gitu. Makasih pak gitu kan, Banyak pintu ya. ABS gitu, asal bapak senang nggak suka gitu kan. Ya. Makanya lebih suka yang startup yang dimana wah kayak pikirnya startup itu ngobrol sama CEO gini enak gitu kan, pakai kaosan gitu kan ya. Dari dulu kayak gitu. Nah, cuma sampai perjalanan sampai sejauh ini dari tahun 2015 sampai sekarang gitu ya di dunia startup ya berarti udah 5-6 tahunan gitu kan. Tahun. Itu tuh ternyata startup itu nggak sesempit yang saya pikir gitu kan. Seperti kayak bilang Mas Sukma tadi, walaupun emang alangkah baiknya waktu kita belajar masih kuliah, kita belajar juga ngerti tadi yang namanya hipster, hacker, hustler gitu kan, itu apa gitu kan, dan kita mulai menggeluti itu gitu kan. Tapi sebenarnya startup nggak sesempit itu, nggak sesempit ternyata. Oh, startup itu cuma terdiri dari orang, kamu yang jago bisnis, jago sales, kamu yang jago coding, kamu yang jago desain gitu kan. Nah, bukan gitu kan. Apalagi startup yang udah gede, lah kayak Gojek gitu kan. Iya. Iklan gitu. Nah, itu role-nya udah cabangnya banyak banget. Kayak aku ini juga sales learning and development gitu kan. Ada juga sekarang itu yang lagi sebenarnya role-nya mungkin teman-teman nggak tahu gitu ya, ada divisi itu, tapi sekarang sangat-sangat dibutuhkan. Namanya ada yang itu community experience, yang sekarang itu dia juga ada cabangnya, dia itu CRI, jadi krisis risk apa gitu pokoknya. Dia yang nangani teman-teman lagi COVID. Terus dia kalau ada yang teman-teman butuh ambulan gitu kan, dia yang nangani pandemi ini gitu di Gojek gitu kan. Nah, itu ternyata divisi yang sangat diperlukan di saat-saat ini. Nah, itu kan bukan lulusan IT, bukan lulusan manajemen gitu kan, mungkin ya. Mungkin dia lulusan apa gitu kan, beda-beda. Terus juga ada yang orang psikolog juga ada. Saya juga ketemu orang yang misalnya ada yang marketing itu kebanyakan kalau dia itu dari agensi. Nah, orang agensi itu biasanya itu tahan banting. Wah, makanya di startup itu sangat diperlukan. Orang-orang desainer, orang-orang agensi itu yang tahan banting, biasanya ngejar deadline dia sampai subuh sampai malam. Nah, ini sangat diperlukan gitu kan. Terus juga kalau orang-orang yang strategi itu biasanya nah ini orang-orang konsultan dari McKinsey, BCG, terus ya pokoknya terus dari Deloitte, pokoknya dari konsultan grup itu biasanya jadi strategi, apalagi dia udah nanti bisa saya VP lah pokoknya kayak gitu. Nah, makanya saya dulu nggak punya pengalaman di konsultan, nggak punya pengalaman di agensi. Nah, saya langsung di pengalaman di dunia startup. Saya pelajari gimana dunia startupnya dan sampai di sekarang gitu kan. Nah, tapi emang role-nya di startup itu nggak sesempit itu. Makanya teman-teman yang ini terpilih juga kan. Nah, tadi kan Mas Suka bilang udah ada yang terpilih. Nah, itu 30 orang itu kok belajar di role itu. Tapi misal pun ada yang nggak terpilih, yang tadi ada banyak yang nggak terpilih kan. Jangan berusaha hati gitu loh. Bukan berarti wah aku nggak cocok di dunia startup. Mungkin ya dengan kuliahmu yang itu, dengan role-mu sekarang misal kamu belajar psikologi atau kamu belajar PR gitu ya, itu kamu nanti bisa kerja di startup juga gitu loh. Dengan divisi yang mungkin kamu ternyata baru tahu, oh ternyata di startup ada PR-nya ya. Ternyata di Gojek harus ada PR-nya. Kalau ada misalnya CEO-nya salah ngomong atau CEO-nya butuh komunikasi kan butuh. Ada jubirnya gitu. Jadi nggak sesempit itu. Tapi sih. Akhirnya gini Mas, kayak menarik kesimpulan bahwa gini, kalau memang kita berawal dari garasi isinya 3 orang kan itu ya. Betul. Nanti lama-lama kita misalnya dapat funding mulai. Nah, ini gini. Kesimpulan tapi juga pertanyaan. Betul. Bagaimana sih cara membuat senior manajemen yang seperti itu? Saya mecah punya ada divisi apa? Kan mesti bingung mereka kan. Saya juga sebenarnya kan. Iya. Saya kalau ada orang nih, saya ada 50 orang nih, startup saya misalnya. Terus saya mau ngisi posisi dia sebagai apa? Berdasarkan apa? Apakah ada misalnya kan kalau ada sebenarnya secara internasional kan ada ISO gitu ya, standar manajemennya gitu. Tapi apakah base itu atau base kebutuhan atau base omongannya konsultan? Kalau dari startup itu ya seharusnya based on kebutuhan, based on masalah yang terjadi di startup itu kan. Jadi jangan sampai kita itu misalnya teman-teman dapat funding startupnya gitu ya nanti ya, amin gitu ya. Amin. Nah, tiba-tiba langsung ngomong saya mau hire 50 orang. 50 orang buat apa? Oh,
saya mau buat ini ada PR-nya, public relationship, public relation-nya gitu kan, ya wah ribet gitu. Nah, kamu masih early stage gitu kan, kok kenapa udah butuh PR gitu kan, kamu masih early stage kok udah butuh CFO gitu kan, harusnya masih dirangkap gitu kan, harus tadi MVP bukan cuma ngomong produknya, timnya juga harus lean kan, kita harus jangan yang terlalu gemuk gitu. Nah makanya juga berdasarkan kebutuhan divisi learning and development ini juga, kalau nggak ada kebutuhan tim salesnya butuh dikasih pembelajaran gitu ya nggak akan ada gitu kan. Makanya karena ada kebutuhan dibentuklah satu divisi. Kalau nggak ada yang ngapain, gaji orang buat magabut nganggur ya nggak mungkin gitu kan. Malah burningnya terlalu banyak. Makanya kita harus based on kebutuhan, based on masalah gitu sih mas. Kalau sekarang Gojek HQ berapa orang sih mas? Kalau sekarang ya kalau di Slack saya itu 8.000-an sih. Di HQ? Maksudnya seluruh Gojek? Seluruh Gojek itu ID Slack channel ya kalau saya lihat ya. Nah kalau actualnya saya nggak tahu sih. Ya mungkin around itu. Tapi itu belum kalau outsource nggak ya, bukannya? Kalau outsource nggak masuk di Slack sih. Makanya kalau ngitungnya misalnya orang yang bukan itu ya, bukan GoTroops ya. Itu kalau karena ada level-levelnya, ada GoTroops, terus ada yang punya Slack gitu ya, tapi dia bukan permanen gitu kan. Terus juga ada yang outsource. Nah, kalau GoTroops plus yang punya Slack tapi nggak permanen itu kemungkinan sekitar 8.000. Untuk berapa juta user? Untuk sekarang itu 135 ya, kalau saya juta ya? 135 juta sih sekarang. Belum sama Goto kan? Nah belum sama Goto gitu kan. Nah, jadi ya itu pun udah diplot-plotkan sesuai dengan kebutuhan gitu loh. Karena udah kebutuhannya segede ini gitu kan. Nah kalau enggak ya enggak akan segede itu gitu kan. Makanya teman-teman jangan buru-buru keren-kerenan banyak ini udah punya, pokoknya pegawainya yang banyak, kantornya yang besar. Yo nek bisa mulai dari yang kecil, ya start dari yang kecil. Kalau masih bisa dihandle sendiri, ya dihandle sendiri. Kalau nanti emang udah overwhelm, udah nggak iso nih, nah itu baru hire orang, itu baru di outsource. Bahkan kalau bisa di outsourcekan dulu, ya di outsourcekan sampai ternyata kalau pakai outsource maintenance-nya kurang, kayak waktu dulu di Alijasa. Itu buat bikin aplikasi website gitu kan, engineer-nya udah penuh gitu kan, bandwidth-nya udah penuh, nggak bisa ngerjain, ya udah di outsourcekan gitu kan. Dan di outsourcekan bisa cuma bikin website yang interaktif, ada buat orang daftar di situ gitu, kita bisa dapat datanya, bisa dikontak sama tim sales, udah di outsourcekan, nggak harus nambah engineer lagi. Karena kalau nambah engineer lagi, misal bandwidth-nya udah penuh, misalnya udah longgar lagi, kita harus nge-cut dia. Kalau nggak ada, hancur gitu. Iya kan. Nah berarti kira-kira nih apa nih mas, kesimpulan dari obrolan kita dari awal waktu Apps Into, Senjaku Bersinar, mulai masuk Alijasa sampai Gojek, untuk bisa di-share ke teman-teman. Kesimpulannya apa nih? Kalau kesimpulan saya sih mungkin ada 2 key takeaway-nya ya. Jadi kalau buat teman-teman yang sedang merintis, maksudnya yang sekarang apalagi ada solocorn ini gitu ya, buat engkau jadi hipster, belum merintis malah baru belajar dulu ya. Hipster, hacker dan hustler, nanti engkau mulai dicocokkan bareng-bareng gitu kan, dan terus engkau mulai perjalanan startupmu gitu kan. Jangan ulangi kesalahan saya ya, gitu loh. Makanya kesalahan saya dan teman-teman yang dahulu cukup kita aja gitu ya, yang ngalamin gitu kan. Teman-teman harus jadi generasi yang lebih baik gitu loh. Harus belajar, ini bukan wah-wahan ya, harus mulai dari masalah, harus divalidasi. Terus jangan bikin aplikasi yang keren-kerenan dok, tapi bener-bener yang valid. Mulai dari yang kecil-kecil dulu, bikin yang sesederhana mungkin sampai idemu itu bener-bener valid. Istilahnya kalau bahasa kerennya ada traction-nya, ada orang yang mau pakai, ada orang yang mau beli, bahkan kalau lebih validnya ada orang yang mau beli idemu, ada orang yang mau langganan. Nah itu nanti baru diperbesar, timnya ditambahin, dananya ditambahin. Nah, seperti itu buat yang teman-teman yang merintis. Tapi kalau engkau yang misalnya engkau nggak semuanya jadi founder gitu loh, nggak semuanya mungkin bukan secara founder, mungkin engkau yang engkau yang tertarik sama dunia startup, tapi engkau nggak bisa jadi founder atau engkau nggak dilahirkan jadi founder, it's okay gitu loh. Engkau explore lah gitu kan, engkau explore lah
dirimu, dan nanti kamu cari-cari ya di startup itu ada banyak role yang ternyata itu luas gitu loh, dan kamu bisa masuk di dalamnya. Nah, yang kamu tetap bisa kerja di startup tapi sesuai dengan keahlianmu gitu loh, dan sama menantangnya dan juga. sama menantangnya juga, dan sama excitingnya juga gitu loh. Engkau bisa ketemu banyak orang yang ya multi negara, misal kayak saya sekarang ya ketemu tiap meeting itu ada yang orang Eropa, ada yang orang China, ada orang yang Silicon Valley juga ada orang India banyak gitu kan. Dan kau bisa ketemu, dan kau bisa apa ya, membuktikan, bukan membuktikan lah ya, membuktikan juga, dan kau juga bisa menginspirasi adik-adikmu juga nanti bahwa ternyata orang Solo gitu ya, orang dari daerah itu di sana itu juga bisa bersaing gitu loh. Ternyata di sana itu juga bisa sama gitu loh, sama orang-orang itu, sama satu kursi, satu bangku, satu meja sama mereka gitu ya, bisa diskusi bareng dan bisa berkontribusi gitu loh. Oke, catat nih teman-teman. Mas Eko, terima kasih banyak banget Iya, waktunya. sama-sama Mas. Kita tunggu mampir di Solokon. Karena Iya, Solokon siap. sebentar lagi berjalan ya, moga-moga PPKM juga segera berakhir ya. Amin. Jadi agak-agak longgar dikit. Iya. Sekali lagi terima kasih Mas Niko. Sip. Dan teman-teman, ketemu lagi di next podcast. Sampai Bye. ketemu, bye.